Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang pola-pola hereditas bersama saya, Ibu Iva. Apa itu hereditas? Jadi, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya melalui gen. Pewarisan sifat tersebut tidak serta-merta diturunkan begitu saja. Jadi, sifat dari orang tuanya kalian itu tidak serta-merta atau tidak langsung diturunkan kepada kalian. Karena apa? Karena ada yang namanya pola-pola tertentu sehingga muncullah sifat-sifat fisik pada anak yang mirip dengan orang tuanya. Masih ingatkah kalian tentang gen, DNA, dan kromosom yang pernah Ibu jelaskan di kelas? Jadi, untuk mengingatkan kalian bahwa di dalam inti sel terdapat benang-benang halus yang bernama kromosom. Nah, di kromosom ini ada yang namanya DNA. Dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang menentukan warna mata, golongan darah, bentuk rambut, dan banyak sifat lainnya yang diwariskan. Jadi gen adalah unit yang membawa informasi genetik atau informasi sifat dari orang tua kalian kepada kalian. Lalu bagaimana sifat diturunkan? Jadi sifat diturunkan saat sel kelamin bertemu dalam proses pembuahan. Mereka, sel kelamin itu tadi, membawa setengah informasi genetik dari masing-masing orang tua. Nah, gabungan inilah yang membentuk sifat-sifat pada anak. Beberapa sifat muncul atau yang disebut dengan dominan, dan ada juga beberapa yang tersembunyi yang disebut dengan resesif. Masih ada yang ingatkah apa itu dominan dan resesif? Jadi, sifat dominan itu adalah sifat yang lebih kuat dan langsung tampak. Contohnya seperti rambut hitam. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang bisa muncul hanya jika tidak ada sifat dominan. Contohnya seperti rambut pirang. Contoh klasiknya ada bunga berwarna ungu yang memiliki sifat dominan dan juga bunga yang berwarna putih yang bersifat resesif. Dalam sifat dominan dan resesif biasanya disimbolkan menggunakan huruf. Sifat dominan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan sifat resesif menggunakan huruf kecil. Untuk sifat dominan dan resesif akan Ibu analogikan dengan suara speaker dan juga suara bisikan. Jika salah satu speaker menyala, maka suara bisikan tidak akan terdengar. Jadi apabila sifat dominan ada, maka sifat resesif tidak akan muncul. Tetapi suara bisikan akan terdengar apabila suara speaker tidak ada. Jadi, sifat resesif akan muncul apabila sifat dominan tidak ada. Selanjutnya, dalam hereditas, kalian akan mengenal yang namanya alel, genotip, dan fenotip. Alel merupakan salah satu bagian dari 2 atau lebih variasi gen. Genotip adalah informasi genetik yang dimiliki seseorang. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Jadi, jika genotip adalah informasi genetiknya, fenotip adalah sifat yang tampak dari informasi genetik itu tadi. Contoh, alelnya menggunakan huruf E
kapital dan E kecil. Masih ingat? Huruf yang menggunakan kapital disebut dengan dominan atau resesif. Jadi, huruf yang menggunakan huruf kapital berarti bersifat dominan. Untuk genotipnya, E kapital dipasangkan atau dikawinkan dengan E kecil dan juga L kecil. Untuk fenotipnya, fenotip dari E besar atau E kapital dan E kapital adalah cuping terpisah. Sedangkan E kecil dengan E kecil, fenotipnya adalah cuping menempel. Dalam pola hereditas terdiri dari 4 pola. Yang pertama, ada pola pautan gen. Yang kedua, pindah silang. Ketiga, gagal berpisah. Dan yang keempat, gen letal. Cukup sampai di sini pembahasan terkait pola-pola hereditas. Untuk tugas akan Ibu sampaikan melalui grup pembelajaran. Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan juga penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.